Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang ayat-ayat keberuntungan bagi para mukminin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat tersurat mengungkapkan ada ayat-ayat yang bunyinya, sungguh beruntunglah bagi kaum yang beriman, beruntung bagi orang yang beriman. Dan ini diwujudkan dengan kata-kata dalam bahasa Arab itu aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Dan ini tersebut di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Nah, nanti penjelasannya siapa saja orang-orang yang beruntung itu sampai ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafidun. Ulaika humul warisuna alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beruntung, orang beriman yang beruntung? 1, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. 2, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya. 3, orang-orang yang menunaikan zakat. 4, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, di balik tidak menjaga kemaluannya terhadap istri dan budaknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yang kelima, orang-orang yang menjaga amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan yang keenam, orang-orang yang memelihara sholatnya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 ini disebutkan ayat-ayat tentang orang mukminin yang beruntung itu mempunyai 6 karakter. 6 karakter sebagaimana disebut tadi. Nah, di ayat-ayat yang lain tersebut di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa itu? Yaitu di awal ayat. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar.
Jadi kalau kita hubungkan antara surat Al-Mu'minun dengan ayat Ali Imran, surat 104 ini, maka mereka-mereka yang sudah mampu mendidik dirinya sendiri dengan bersifat 6 tadi, lalu kemudian melakukan dakwah, yaitu menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang kemungkaran. Lalu kemudian ayat yang lain ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, 1, bersabarlah kamu. 2, kuatkanlah kesabaranmu. Dan 3, tetaplah waspada, bersiap siaga. Yang 4, bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi kalau di jumlah ini sudah ada 11 karakter orang-orang mukmin yang beruntung. Yang berikutnya terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, kalau ditambah ini ada 12 karakter orang mukmin yang beruntung. Yang ke-12 ini kita seusai sholat, kemanapun kita mencari rezeki, mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya disertai dengan menyebut nama Allah yang banyak. Menyebut nama Allah yang banyak atau zikir yang banyak. Bisa zikir apa saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang banyak. Banyak itu lebih dari 3. Yang paling bagus adalah banyak dan khusyuk. Banyak dan khusyuk. Nah, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Ini bermakna bahwasanya orang yang mensucikan jiwa dari keinginan-keinginan yang rendah. Rendah dilihat dari sisi kemanusiaan, seperti marah-marah, benci, sombong, iri, dengki, dan seterusnya itu adalah kotoran jiwa. Dan beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ini di surat Al-Maidah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita mencoba merasionalisasikan apa ayat-ayat Allah
yang kemudian Allah berfirman di sini, kalau kalian berkarakter, bersifat itu melakukan hal-hal tadi adalah orang-orang yang beruntung, maka itu sangat tepat sekali dengan logika manusia. Yang pertama contohnya, bagaimana disebut di surat Al-Ma'idah ini. Orang-orang yang beriman ya untuk meninggalkan khamr. Siapapun saya pikir kalau bersanding dengan orang minum khamr pasti nggak suka. Peminum khamrnya sendiri mungkin otaknya akan semakin rusak, badannya akan semakin rusak, maka dia akan merugikan dirinya sendiri. Nah, saat dia rugi terhadap tubuhnya, otaknya yang rusak itu, maka dia tidak beruntung. Bahkan karena minum khamr itu bisa jadi dia melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya, yang itu kemudian merugikan pergaulannya dengan keluarganya, dengan lingkungannya. Akhirnya dia menjadi rugi. Kemudian berikutnya adalah berkorban untuk berhala. Berkorban untuk berhala pasti tidak menguntungkan sama sekali. Contohnya ya kita melakukan hal-hal yang muspro, yang tidak ada gunanya. Wong berhala itu tidak memberikan manfaat apapun. Lalu yang berikutnya mengundi nasib dengan anak panah, untung-untungan. Kita sangat diajarkan oleh pengetahuan modern, manajemen modern, apapun itu harus direncanakan, dievaluasi dengan teliti, lalu kemudian melakukan hasil-hasilnya itu dengan sungguh-sungguh agar kita juga beruntung. Nah, kalau itu semuanya dilakukan, kemudian disertai selalu berzikir kepada Allah, insya Allah, Allah itu akan welas, Allah itu akan memberikan berkah, barokah, manfaat pada orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mengabdi kepada Allah, untuk melakukan perintah-perintahnya. Tidak ada satupun di dunia ini yang terlepas dari kekuasaan Allah. Maka tidak ada satupun yang terlepas dari kekuasaan Allah. Maka hendaknya kita hidup di dunia ini adalah dengan turut perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah agar kita beruntung. Ayat-ayat yang disebut tadi itu adalah kalau bisa disebut, nah, itu disebut ayat-ayat keberuntungan bagi mukminin. Dan itu semua teringkas. Apa yang saya sebut sampai 12 karakter dari ayat-ayat yang saya sebut tadi, itu teringkas di dalam surat yang sangat terkenal, yaitu surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat dengan kebenaran, dan berwasiat dengan kesabaran. Manusia dalam kerugian, Allah sampai dalam bahasa Jawanya, sampai. Wal asyri, demi masa. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Nah, kerugian ini kan lawannya kan keberuntungan. Sungguh manusia itu beruntung kalau dia itu beriman. Satu, yang kedua beramal soleh. Amal solehnya seperti disebutkan di ayat-ayat yang lain tadi. Lalu berwasiat dengan kebenaran, berarti saling berdakwah dan saling mengingatkan tentang kebenaran. Ya, kalau kebenaran sekarang versi pemerintah, yaitu ada undang-undangnya,
ada peraturannya. Ya, itu adalah kebenaran-kebenaran dari ulil amri. Kita harus juga melakukannya. Lalu berwasiat kepada kesabaran. Sabar ya, ini memang cobaan. Sabar ya, ini karena hukuman, karena ada kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, dengan hal seperti itu semuanya, maka manusia itu akan menjadi beruntung. Manusia itu akan tidak rugi dan juga akan mampu dikaruniai oleh Allah kehidupan yang baik. Kehidupan di dunianya juga baik dan kehidupan di akhiratnya insya Allah dengan rahmat Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itulah mukmin-mukmin yang beruntung. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz sudah cukup gamblang ya disampaikan di pagi hari ini dan kita akan menantikan respon dari pendengar Ustadz untuk yang ingin bertanya jawab. Kami tunggu di 580333, SMS WA Telegram 081127119111. Monggo, Anda yang ingin telepon ataupun WA. Kita akan bacakan untuk yang sudah WA ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hasan di Pleret Bantul. Tentang tata cara berdoa yang diterapkan Pak Ustadz. Terkait dengan suasana, tempat, dan saat yang pas. Sehingga doa kita bisa mustajab Ustadz. Mohon penjelasannya. Dari Pak Hasan di Pleret Bantul. Kita sambut untuk yang sudah bergabung via 580333. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Religi pagi, selamat pagi. Oke, dicoba kembali 580333, 580333, kemungkinan ada gangguan sinyal ya. Kita tanggapi dulu untuk WA yang kedua 081127111111. Selamat pagi untuk Pak Budi yang ada di Jalan Kaliurang seputaran Ngaglik sana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan tadi yang disampaikan karakter-karakter orang yang beruntung. Namun Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang masih punya ganjalan terkait dengan dosa? Dosa khususnya ini semacam studi kasus ya Ustadz ya, terkait dosa kepada orang tua. Nah, orang tuanya ini sudah meninggal. Nah, apakah ini juga akan mengurangi kadar dari kita orang-orang yang beruntung? Apakah harus diselesaikan dulu untuk dosa yang sudah diperbuat? Misalnya dengan bertobat dulu dengan pertobatan atau seperti apa Ustadz? Mohon bimbingannya. Kita terima telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa yang saya? Parjiah. Ibu Parjiah nggih? Kretek. Ibu Parjiah di Kretek Bantul. Ya. Nggih, sehat Ibu? Sehat itu luka. Iya, Ibu Parjiah monggo, ada yang mau disampaikan bersama Ustadz Lukman? Ya, Assalamualaikum Bapak Ustadz. Nggih. Tanya tapi tidak tema ya. Oh nggih, monggo Bu. Saya mau tanya sekarang ini lah, membantu yatim-yatim itu toh. Yatim itu ibunya sudah nikah lagi. Iya, Ustadz masih bersama kami? Iya. Anaknya itu termasuk yatim enggak? Kalau ibunya sudah nikah dengan bapak lain. Jadi membantu anak yatim tapi ibunya menikah laki gitu Ibu ya? Itu termasuk di yatim enggak? Apakah anak tersebut masih tergolong yatim atau tidak gitu Bu ya? Ya, iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung. Ya. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan mencoba tersambung kembali dengan Ustadz. Kami hadirkan satu yang berikut ini. An Anasin radhiyallahu anhu
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat itu ada 3 hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian 2 di antaranya kembali pulang, dan hanya 1 tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali untuk religi pagi untuk kesempatan kali ini dengan tema yaitu ayat-ayat keberuntungan bagi mukmin bersama narasumber Ustadz Lukman SAG MPD. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi terputus karena ada gangguan sinyal atau komunikasi ya Pak Ustadz. Ada 3 interaksi di pagi hari ini Pak Ustadz. Yang pertama dari Pak Hasan di Pleret Bantul terkait dengan tata cara berdoa yang diterapkan untuk suasana, kemudian waktu yang tepat agar mustajab Pak Ustadz. Ya, kemudian yang kedua dari Pak Budi, ini masih ada ganjalan dosa kepada orang tua. Nah, apakah itu nanti akan memberatkan untuk kita mencoba meraih sebagai orang yang beruntung, sebagai mukmin yang beruntung. Kemudian yang ketiga dari Bu Parjiah, ini membantu anak yatim, tapi ternyata ibunya menikah lagi. Apakah anak tersebut, apakah tergolong anak yatim atau tidak? Monggo Pak Ustadz, ada 3 interaksi berkenan untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Pak Hasan di Pleret. Inggih. Jadi bagaimana pola berdoa? Inggih. Para ulama mengajarkan berdoanya itu sendiri diawali dengan hamdalah, sholawat, lalu kemudian merendah kepada Allah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus saat di perut ikan paus, ya, itu kan berdoanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan merendah dan memang karena rasa salahnya. Nah, jadi bertaubat kepada Allah sebelum berdoa. Nah, kalau ayat yang bisa digunakan pada waktu berdoa, yang pertama hamdalah, lalu kemudian sholawat, lalu pengakuan doa dan pengakuan lemah, pengakuan banyak dosa itu bisa diucap begini juga. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna, wahai Allah Tuhan kami, dhalamna, kami telah berlaku zalim terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan kita. Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami,
lanakunanna minal khosirin. Pasti kami dalam keadaan yang rugi, kan begitu. Nah, kemudian baru doa yang diinginkannya, yang dimohonkan kepada Allah doanya, Pak. Nah, lalu kemudian diakhiri dengan sholawat, lalu kemudian alhamdulillahirabbil alamin lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian waktu berdoa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu yang mustajabah yang disabdakan oleh Rasulullah, di antaranya adalah sepertiga malam yang terakhir, sekitar jam 2, setengah 2 sampai subuh itu. Nah, kita bisa berdoa di sana. Nah, doa yang paling baik ya tiap malam doa itu. Artinya tiap malam kita sholat hajat 2 rakaat cukup atau 4 rakaat. Nah, lalu niatnya bagaimana? Niat ingsun sholat hajat. Ya Allah, saya berniat sholat hajat sunnah lillahi ta'ala. Lalu yang dibaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun di rakaat pertama. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian setelah sholat selesai, setelah salam, nah, kemudian berdoa. Itu. Nah, ini pola doa. Waktu. Lalu kemudian, Pak, saya sudah melakukan itu kok nggak kabul-kabul. Nah, pertanyaannya kan begini. Ada, kalau dulu itu sering orang bilang begini. Ada orang yang cuma membaca basmalah, itu bisa langsung kabul apa yang diinginkannya. Tapi ada orang yang membaca mungkin sudah basmalah, istighfar, sholawat, kemudian subhanallah, tasbih dan macam-macam dilakukan kok belum kabul. Itu kemungkinannya begini. Yang pertama, terkabulnya doa itu Allah sangat terutama untuk orang-orang yang memang sudah khusyuk. Firman Allah berdoalah kalian, niscaya akan kami kabulkan. Di situ adalah, wahai hamba, berdoalah, niscaya akan kami perkenankan. Itu adalah untuk hamba, yang betul-betul hamba lah. Betul-betul hamba itu siapa? Ya orang-orang yang khusyuk, yang betul-betul sudah mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Lah kadangkala kita itu merasa menjadi mukmin, merasa menjadi muslim, tapi mukmin dan muslim kita itu masih jauh dari kelas-kelas orang-orang yang tadi basmalah saja sudah mustajabah. Iya. Nah, itu yang untuk orang-orangnya saja. Yang kedua, kemungkinan yang lain adalah kita itu kan kalau sebagai mukmin yang benar, kita itu kan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia kita. Itu pasti. Orang yang mukmin itu sudah lebih baik beruntung di akhirat nanti daripada rugi di akhirat. Daripada untung di dunia, rugi di akhirat, lebih baik untung di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan seseorang, umpamanya kita doa untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Tetapi Allah Maha tahu kalau dia dikasih rezeki yang banyak, dia gak kuat. Yang tidak kuatnya itu kemudian bisa menjerumuskan dia rugi dalam akhirat nanti. Maka Allah memberi rezekinya itu pas. Nah, keinginan banyak berlebih itu kan juga bukan berlebih-lebihan yang akan membahayakan dia. Itu akan merugikan satu. Yang kedua, keinginan berlebih-lebihan itu juga bukan keinginan orang mukmin yang sudah bagus. Orang mukmin yang sudah bagus itu keinginannya ya rezeki itu yang pas, yang cukup saja. Gitu. Ya. Itu yang pertama dari Pak Hasan. Tapi pengalaman dan ayat-ayat hadis itu menjelaskan seperti itu. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan ke Pak Budi ini ada pertanyaan menggelitik juga dari kami Pak Ustadz. Kalau kita berdoa tapi dalam sehari itu kita sudah berbuat kesalahan atau berbuat dosa kepada orang lain, apakah itu juga akan menggugurkan, misalnya kita menyampaikan permohonan, jadi
Apa tidak mustajab doa kita Pak Ustadz? Allah Subhanahu wa taala mustajabahnya doa, ya kalau dibilang begini, itu tergantung dari Allah sendiri gitu. Ya. Allah sendiri. Nah, kalau kita kemudian merasa berdosa, lalu kemudian itu kita kaitkan dengan mustajabahnya doa, Ya. maka kita juga seakan-akan mohon maaf ya, mengecilkan pengampunan dan rahmat Allah. Nah, maka yang langkah dilakukan adalah seperti tadi. Ya. Kita berdoa itu ya bertobat dulu diantaranya dengan melakukan istighfar, lalu kemudian di doa sendiri kita melakukan pengakuan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tadi. Ya. Kita sudah dosa apapun itu ya kita tetap harus berdoa dan kemudian kita mengakui kita bertobat, kita mohon ampun ya Allah. Nah, rahmat Allah, maha pengampunan Allah itu lebih besar dari kemurkaannya. Nah, itu yang kita pakai kalau dalam situasi ya, kalau kita berdosa itu kan biasanya karena lalai, dhaif, lemah gitu. Nggak kuat kan begitu, bukan menantang-nantang. Nah, kalau menantang-nantang ya lain lagi lah. Itu dari dosa-dosa jangan menjadikan satu ganjalan bagi kita untuk terus berdoa dan berharap atas rahmat dan pengampunan Allah. Berdoa berharap atas rahmat pengampunan Allah, kemudian berdoa apa yang kita mohonkan kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga dari Pak Budi. Ya. Pak Budi tadi terkait dengan beliau masih ada tanggungan dosa kepada orang tua. Apakah ini juga akan menghambat atau menggugurkan kita menjadi mukmin yang beruntung? Nah, ini terkait dengan pertaubatan Pak Ustadz, seperti apa? Memang di dalam ayat-ayat, di dalam hadis, dosa kepada orang tua itu disebutkan sebagai dosa yang sangat besar. Durhaka kepada orang tua itu dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begini. Ada rizki yang kita sulit mencapainya gara-gara karena dosa atau durhaka kepada orang tua. Nah, ada keadaan-keadaan di mana orang itu sulit karena itu. Nah, tetapi jalannya tentu ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah pertobatan tadi, mengakui kesalahan. Pak, orang tuanya kan sudah meninggal. Ya, orang tuanya sudah meninggal, tapi tobat insya Allah akan diterima oleh Allah. Lalu kemudian kesalahan kepada orang tua yang sudah meninggal, kita ganti dengan doa-doa. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa mohon ampun kepada Allah, mendoakan atas untuk Allah mengampuni dosa-dosa orang tua. Itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kalau perlu rutin gitu ya, ke makam, ziarah kubur ke makam orang tua, kita mendoakan orang tua kita. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah akan bisa menjadi kafaroh istilahnya. Kafaroh itu kifarat, tebusan atas kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Lalu kemudian ya kita kalau memang sudah menjadi luas keadaan kita bersedekah atas nama orang tua kita. Kita kalau orang Jawa itu kendurenan, atas nama orang tua. Kalau perlu kita punya yang banyak ya punya. Pernah dilakukan oleh seorang sahabat itu sampai mensedekahkan. Kalau bahasa sekarang mungkin itu mewakafkan kebun. Kebun lah, kita mau mewakafkan tanah kita atas nama orang tua kita, dan seterusnya seperti itu. Artinya jangan berputus asa terhadap rahmat Allah, atas pengampunan Allah apapun dosa kita itu. Senyampang kita belum mati, ya, belum sakaratul maut, insya Allah tobat-tobat kita itu akan diterima oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Allah wallahu ghafurur rahim. Ya. Tidak usah di antara rupa godaan setan itu adalah kita diingatkan sesuatu masa lalu kita yang membuat kita merasa berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gangguan setan. Jadi
setan itu salah satu cara menggoda manusia itu diingatkan dengan dosa-dosa kita, lalu kita itu pesimis, merasa putus asa, dan ini harus dihilangkan. Banyak orang yang mencoba maju ke depan untuk berbuat baik, untuk maju, untuk lebih taat kepada Allah, saat ingat masa lalunya, wah saya itu orang yang berdosa dan macam-macam ya. Itu sangat jelas contohnya sahabat Umar radhiyallahu an, sahabat utama, salah satu sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun dalam masa sebelum menjadi Muslim, beliau itu pernah mengubur anak hidup-hidup, anak perempuan hidup-hidup. Itu dosanya bagaimana kalau kita bayangkan? Nah, itu diampuni semuanya oleh Allah dan menciptakan menjadi sahabat utama Rasulullah, menjadi khalifah. Sampai sekarang namanya diingat karena kehendak Allah orang untuk mengingat nama sahabat Umar agar kita mampu meneladani kebaikan-kebahagiaan beliau, juga kisah-kisah tentang betapa beliau juga pernah dosa dan diampuni oleh Allah. Ya. Baik. Demikian Pak Budi di Jalan Kaliurang, terima kasih untuk peran sertanya. Kemudian Ibu Parjiah di Kretek Bantul, beliau membantu anak yatim. Nah, ternyata ibu dari anak ini sudah menikah lagi. Apakah anak tersebut masih tergolong anak yatim, Pak Ustadz? Ya. Jadi anak yatim itu ya karena hubungan biologis, ada bapaknya yang meninggal atau ibunya yang meninggal. Di dalam bahasa Indonesia yatim itu yang ditinggal bapaknya, ibunya masih ada. Kalau yatim piatu itu bapak dan ibunya sudah tidak ada. Ingat saya di bahasa Indonesia seperti itu. Karena dulu skripsi saya juga tentang anak yatim itu. Nah, anak yatim yang dibantu itu kan anak yatim yang kekurangan. Kalau anak yatim yang sudah tidak kekurangan itu kan tidak wajib dibantu. Nah, yang wajib dibantu kalau untuk anak yatim yang kekurangan adalah pendidikannya, dan sekarang sudah ada panti asuhan. Walaupun apakah harus di panti asuhan, tentu tidak. Kita bisa bahasanya yang lain itu yang mengangkat menjadi anak angkat, mengadopsinya dan yang lain-lain itu, sehingga pendidikannya lebih baik, sehingga dia bisa tetap ada kasih sayang dari orang-orang dewasa bagaikan ayah dan ibunya mereka sendiri. Tetapi kalau dia kaya, ya kita simpankan dulu kekayaannya, umpamanya warisannya banyak. Jangan-jangan dulu bapaknya meninggalkan warisan SPBU yang masih jalan terus, perusahaan jalan terus. Ya kita mengelola perusahaan-perusahaan itu dengan baik, lalu kemudian nanti kalau dia sudah dewasa, itu kita kasihkan, dan kita juga harus bertanggung jawab. Amanah, tidak boleh memakan dengan semena-mena apa dari hasil kekayaan anak yatim itu. Jadi kalau insya Allah, kalau memang ya harus diteliti ya, kalau memang anak yatim itu kekurangan ya kita bantu. Kalau memang dia kekurangan kasih sayang ya kita adopsi, kita angkat menjadi anak angkat, atau kita arahkan ke panti asuhan. Kan begitu. Baik. Matur nuwun untuk Bu Parjiah di Kretek Bantul sudah bergabung. Kita akan terima kembali interaksi pendengar Pak Ustadz di 5803333. 5803333. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Adi di Berbah. Pak Adi. Di Berbah. Ya. Di Berbah Sleman. Pak Adi di Berbah Sleman. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya pernah membaca di dalam surat Al-Isra, tapi ayatnya saya lupa, Ustaz. Yang lebih kurang bunyinya Allah berkata kepada iblis bahwa serahkanlah semua pasukanmu, baik yang naik kuda ataupun berlari, untuk menggoda manusia, Ustaz. Bersekutulah engkau dengan harta dan anak-anak, dan berilah janji manis. Nah, itu lebih kurangnya bagaimana penjelasan dari ayat tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi di Berbah Sleman. Satu lagi telepon ya, kita akan tanggapi 5803333. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, terputus ya. Coba kembali 5803333, 5803333. Baik Pak Ustadz, dari Pak Adi di Berbah Sleman, monggo berkenan untuk ditanggapi Pak Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah bahwasannya iblis itu menggoda anak turun Adam sampai kapanpun, sampai hari kiamat, yang namanya anak turun Adam itu akan digoda oleh iblis. Nah, digoda oleh iblis itu dengan segala sumber dayanya. Nah, sumber daya apapun yang ada. Ya diantaranya bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maksudnya, yang terjemahannya bahwa anak, istri itu pun bisa menjadi godaan bagi anak-anak Adam. Anak dan istrinya itu bisa menjadi godaan. Tapi godaan-godaan ke dalam diri manusia, itu bahkan diri sendiri itu kan sering sekali menjadi godaan. Umpamanya orang mau sholat males, itu kan godaan. Orang mau infak, sedekah, kemudian kikir, itu kan godaan. Dan itu tidak dari mana-mana, dari dalam dirinya sendiri atau hawa nafsunya. Segala sesuatu, bahkan ilmu yang diperoleh oleh seseorang, yang ada dalam diri seseorang, itu bisa mengantarkan seseorang kepada kedurhakaan kepada Allah. Ya, bukankah kita mengenal bahwa iblis itu adalah seorang panglima perang dari malaikat yang menghancurkan makhluk-makhluk terdahulu sebelum manusia diciptakan. Nah, karena dia itu berprestasi menghancurkan makhluk-makhluk terdahulu, dia menjadi sombong. Sehingga saat diciptakan makhluk yang namanya manusia, Nabi Adam, dia menjadi khalifah di muka bumi, direncanakan oleh Allah, dibilang begitu, iblis menolaknya. Karena kalau diterjemahkan secara tersirat kan, mengapa kok tidak saya saja yang menjadi khalifah di muka bumi, kan iblis maunya seperti itu, karena yang membersihkan muka bumi dari kaum yang merusak sebelum Nabi Adam itu, yang menghancurkan, yang memimpin memerangi itu adalah iblis itu. Nah, ilmu pun bisa menjadi godaan kepada orang yang diantaranya menjadi sombong, menjadi tidak bisa menerima pendapat orang lain, dan seterusnya seperti itu. Ilmu sudah mulia, tapi itu juga bisa menjadi penghalang seseorang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya banyak, apapun bisa menjadi godaan bagi diri kita. Apa itu yang secara sederhana yang menjadi godaan bagi kita, yang menghambat kita sebagai orang mukmin yang baik, itu adalah sesuatu yang mengganggu hati kita saat kita melakukannya, mengganggu hati nurani kita. Nah, itu biasanya adalah sesuatu yang dosa. Umpamanya kita melakukan kebaikan itu puasa umpamanya. Lalu puasa itu di tengah-tengah puasa ada, wah saya kok pas puasa ini kok masih mendengarkan atau menonton tontonan yang kurang bagus ya, umpamanya begitu. Nah, itu kan mengganggu hati. Jadi hati kita itu sebetulnya sudah memperingatkan diri kita bahwa itu kurang benar loh. Nah, ini adalah godaan-godaan kan. Nah, itu yang halus itu memang disaring dengan hati nurani, walaupun kelihatannya baik. Bahkan kita juga sangat terkenal orang sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya dalam keadaan lupa. Bukankah kalau kita mencoba meneliti diri sendiri pun, gitu, sholat-sholat kita itu kan kadang banyak tidak khusyuknya, umpamanya masih kurang khusyuk. Nah, itu kan kita tahu dalam diri kita, sehingga di tengah kebaikan-kebaikan itu pun kita ada godaannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya orang-orang yang tidak bisa digoda, atau Allah menyelamatkan orang-orang dari godaan iblis yang sedemikian dahsyatnya, sedemikian banyaknya, ragam macam bentuknya, itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah yang memotif segala perbuatannya itu adalah lillahi ta'ala. Clear lillahi ta'ala. Dia memerankan sebagai seseorang yang diciptakan oleh Allah memang betul-betul untuk menyembah Allah. Hanya menyembah Allah.
Bentuknya bagaimana? Ya dia bekerja itu adalah lillahi ta'ala. Dia mencari rezeki lillahi ta'ala. Dia melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh di kantor, di tempat kerjanya itu adalah lillahi ta'ala. Bukan karena dia ingin mencari muka, bukan dia ingin menjilat. Tetapi dia betul-betul karena itu adalah dia sebagai hamba Allah yang selalu diawasi oleh Allah, yang tidak satu detik pun atau 1000/1 detik pun Allah lewat dengan dari pengawasan terhadap kita. Allah yang maha tahu itu, sehingga dia betul-betul berusaha untuk seterusnya dalam ketaatan. Ya, baik. Kalau dalam masyarakat kita boleh dibilang kita menjadi orang yang semeleh gitu ya Pak Ustadz ya? Hasil akhirnya, bukan hasil akhir ya. Hasil akhir yang saya ketahui, orang itu dinamakan sebagai orang yang bahasa saya sendiri ya, yang tawakal tauhidiyah. Tawakal tauhidiyah ya mirip dengan orang sumeleh itu. Sumeleh di dalam kesesuaian kehendak, kehendak Allah, kehendak Tuhan. Ya, ya. Baik Ustadz, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Monggo berkenan untuk menyampaikan kesimpulan di pertemuan kita pagi hari ini. Monggo 2 menit Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat keberuntungan bagi orang mukmin. Sesungguhnya kalau kita ingin meluas, ya ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah ayat-ayat keberuntungan bagi orang mukmin. Karena Al-Quran itulah pedoman hidup kita. Langkah-langkah yang kita sesuaikan dengan kehendak Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang beruntung pasti. Nah, tetapi di dalam Al-Quran juga menyebutkan secara tersurat orang-orang yang beruntung, para mukminin yang beruntung itu diantaranya di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11 nanti bisa dicek ya. Surat Wal Asri, lalu kemudian As-Samс, Qad aflaha man zakaha, lalu surat Al-Maidah tentang larangan minuman keras, berjudi, lalu mengundi nasib. Lalu juga ada di surat Ali Imran, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan meneguhkan kesabaran. Sudah sabar ditambah dengan diteguhkan kesabaran dan selalu siap siaga atau waspada, kalau dalam bahasa Jawa eling lan waspodo itu. Lalu di dalam surat Al-Jumu'ah, berzikirlah yang banyak, ingat kepada Allah yang banyak gitu. Lalu kemudian bagaimana kita caranya berdoa, sangat sudah masyhur. Berdoa itu diawali basmalah, alhamdulillah, sholawat, lalu kemudian permohonan ampun kepada Allah, lalu kita berdoa dan mengakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Lalu kemudian bagaimana caranya khusyuk untuk berdoa. Cara khusyuk berdoa itu adalah dengan membersihkan jiwa kita dari keinginan-keinginan yang rendah, yang menuju keinginan yang luhur, yaitu menuju Allah, mencari ridho Allah. Nah itu orang akan bisa menuju ke khusyuk, dan kekhusyuan itu sendiri adalah keberuntungan. Mungkin ada caranya khusyuk itu adalah yang pertama, dipahami apa yang kita baca, menghikmati apa yang kita baca di dalam sholat itu, lalu kemudian juga meniadakan suara-suara, mengingat suara-suara dari luar dari yang masuk ke telinga kita diabaikan, lalu juga mengabaikan pikiran-pikiran nakal kita yang selalu menggoda di dalam sholat, pikiran sana kemari, diganti dengan pikiran saya lagi menyembahmu ya Allah. Lalu kemudian khusyuk itu juga bisa ditingkatkan dengan cara-cara melakukan zikir yang banyak, agar kemudian Allah berkenan menganugerahkan pemahaman-pemahaman baru, yang pemahaman-pemahaman itu bisa memandu kepada diri kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti itu bisa bertakwa secara sungguh-sungguh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Bertakwalah dengan sungguh-sungguh lah, itu dengan proses-proses yang seperti tadi. Dan itu semuanya kita harus gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita bukan
kemampuan kita, pikiran kita. Iya, kita berusaha berikhtiar. Kita harus tetap bergantung kepada Allah, berdoa, merasa memang kita memang nggak mampu. Dan nyatanya memang nggak mampu, bukan hanya merasa. Nah, kita menggantung atau tawakal kepada Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.